Akhirnya terungkap. Hati Dewa sangat sakit sekali. Bahkan Dewa tak bisa berkonsentrasi dalam praktikumnya. Beberapa kesalahan dilakukan olehnya. Hingga satu percobaan, Dewa harus mengulang lebih dari 5 kali. Ini tentu tak diketahui oleh Nada, karena mereka bukanlah satu kelompok praktikum. Satu ruangan, tapi berbeda kelompok. Walaupun demikian, tetap saja atmosfer dalam satu ruangan itu menjadi panas bagi mereka berdua. Sesak dalam hati mereka. Sukses membuat praktikum kali ini menjadi praktikum terburuk dalam sejarah mereka. Apalagi ada satu sesi dalam praktikum di mana semua kelompok harus berkumpul menjadi satu dan mengelilingi kadaver untuk mempelajari anatomi manusia. Kadaver adalah mayat manusia asli yang diawetkan dan dijadikan mumi. Kadaver bukan sesuatu yang asing bagi mahasiswa kedokteran. Mereka sudah terbiasa melihatnya, bahkan dari semester kedua kuliah. Tapi ada yang berbeda untuk praktikum kali ini. Perasaan Nada yang masih sesak akibat mengingat semua kenangannya bersama Dewa. Dan melihat mumi yang saat ini menurut pikiran Nada sangat menjijikan, membuat Nada sangat tidak nyaman. Ada apa dengan tubuhku sekarang? Aku mual sekali. Rasanya sangat menjijikan melihat kadaver seperti itu. Pas sekali di seberang kadaver itu adalah Dewa. Melihat kadaver itu sama saja seperti aku melihat Dewa. Menyebalkan. Nada Aprilia, majulah dan tunjukkan bagian-bagian otak cerebrum dan medula spinalis. Asisten praktikum memanggil Nada dan mau tidak mau, Nada harus mendekat ke arah kadaver. Aku mual sekali. Menjijikan sekali. Aku sedang tidak ingin melihat ini sekarang. Gumam Nada di dalam hatinya. Tapi tetap harus maju. Walaupun keringat dingin sudah keluar dari tubuhnya. Dan detak jantung Nada juga sudah meningkat menahan rasa mual dan pusing di kepalanya. Pertama, tunjukkan lobus frontalis. Bagian dari cerebrum. Perintah asisten praktikum selanjutnya. Oh Tuhan, kuatkan aku. Saat ini aku betul-betul mual. Bagaimana bisa aku memegang mumi seperti ini? Rasa mual semakin memuncak dan Nada segera memegang mulutnya untuk tidak memuntahkan isi perutnya kembali. Kamu gak apa-apa deh Nada? Tanya asisten praktikum yang terlihat kaget melihat Nada menutup mulutnya seakan-akan jijik terhadap mumi di depannya. Ada apa dengan Nada? Apa dia sakit? Dewa menunjukkan kepanikan di wajahnya. Dan karena khawatir, Dewa memilih mundur merubah posisi berdirinya menjadi di belakang Nada, tanpa sepengetahuan Nada yang lagi fokus kepada kadaver. Nada menggelengkan kepala masih mencoba untuk kuat bertahan, dan menunjukkan apa yang tadi diminta oleh asisten praktikum, walaupun saat ini wajahnya sudah menjadi pucat. Dan keringat dingin sudah bercucuran dari dahinya. Nada, kamu tidak apa-apa? Sepertinya kamu kurang sehat. Kamu bisa mundur dulu. Perintah asisten praktikum yang langsung dilakukan oleh Nada. Tapi sebelum Nada berbalik, kakinya sudah tak kuat lagi menopang berat tubuhnya. Hingga akhirnya, Nada terjatuh pingsan. Tepat dugaanku. Untung aku beralih ke belakangnya. Dewa mengangkat tubuh Nada, dan tentu saja, saat ini semua yang berada di ruang praktikum agak histeris karena tiba-tiba Nada pingsan. Mereka semua terlihat khawatir melihat Nada yang sangat pucat, bahkan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dewa, bawa Nada ke klinik kampus. Perintah asisten praktikum dan memang tanpa disuruh pun, Dewa akan membawanya ke sana. Dewa tak membuang waktunya. Dewa sangat khawatir dengan keadaan Nada. Bahkan Dewa dengan sangat cepat menuruni tangga agar mereka segera sampai di klinik di lantai dasar. Kakak tingkat yang menjadi dokter di klinik itu langsung dengan sigap memberikan pertolongan kepada Nada. Mengecek kondisi Nada. Gimana keadaannya? Tanya Dewa langsung kepada seniornya yang merupakan temannya juga. Lo ngehamilin dia, Wah?
Tanya kakak tingkat yang memang sudah tahu bahwa Nada adalah pacar Dewa. Maksud lo? Dia? Dewa tak bisa melanjutkan kalimatnya. Kalimat yang sudah terangkai di otaknya seakan-akan terurai, dan tak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Dewa hanya mengusap wajahnya dengan kedua tangannya dan kemudian jongkok. Coba lo cek. Gue yakin sih dia hamil. Jawab kakak tingkat Dewa dan kemudian pergi meninggalkan Dewa dan Nada, sambil geleng-geleng kepala, karena dia berpikir itu adalah anaknya Dewa. Kamu sudah hamil anaknya. Jadi memang dia sudah memasukkan benih ke dalam tubuhmu kan? Apa kau melayaninya? Kau sangat akrab dengannya tadi. Apa kau mencintai ayah dari bayi itu? Apa kau bahagia dengan laki-laki itu? Tapi dia sudah punya istri. Wanita itu juga tak terlihat baik padamu. Dia sama buruknya dengan Anita. Aku bisa melihat bagaimana dia menatapmu. Aku yakin kau tidak akan pernah bahagia dengan lelaki itu. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Dewa berdiri dari posisi jongkoknya, lalu mendekat ke arah Nada yang masih pingsan. Mau lokasi apa dia? Tanya Dewa pada teman dokternya yang datang membawakan sebuah cairan infus untuk Nada. Fisiknya lemah banget wah. Hati-hati kalau dia kecapean, bisa keguguran. Terus jangan bikin stres juga. Tadi gue cek tekanan darahnya juga rendah. Lebih enak kalau lu bawa cewek lu ke dokter Opjin aja. Bisa lu datang ke kliniknya si Sylvie. Nanti gue bilangin sama dia. Jadi lu gak keluar uang buat biaya. Kakak tingkat Dewa memberikan saran kepada Dewa untuk mampir ke klinik pacarnya. Entar gue mampir, jawab Dewa skenanya. Pasti lu mikir nih anak gue kan? Sebenarnya gue juga maunya kayak gitu. Ada-ada aja nih, nambah pikiran. Kenapa kamu hamil dengan kondisi lemah banget sih? Sekarang aku harus gimana coba? Aku gak bisa ngejagain kamu selamanya di tempat kuliah. Mereka masih menyandera ibuku. Tapi kamu selama ini sekarang. Dewa jadi bingung sendiri memikirkan Nada dan juga ibunya. Membuat Dewa tak bisa melakukan apa-apa selain mengusap wajahnya. Ngapain kamu di sini? Tanya Nada yang sudah bangun dan menatap ke arah Dewa. Bukan tatapan yang seperti biasa diberikan kepada Dewa oleh Nada. Sangat dingin, dan bahkan menunjukkan kebencian yang sangat kepada Dewa. Kamu sudah siuman? Tak ada kata lain dapat dikatakan Dewa, kecuali kalimat itu. Dewa sendiri sangat panik melihat Nada sudah bangun. Niat Dewa tadinya pergi sebelum Nada bangun, tapi mendengar kalau Nada sedang hamil, membuat Dewa tak bisa beranjak pergi. Aku harus bilang apa sama Nada sekarang? Dia pasti benci banget sama aku sampai menatapku seperti itu. Tapi aku sangat khawatir padanya sekarang. Dewa masih menentukan sikap yang harus diambilnya di dalam hatinya. Pergi. Satu kata saja yang keluar dari bibir Nada, dan tak ingin lagi melihat Dewa. Jadi kapan kamu telat head? Dewa belum pergi, dan justru bertanya sesuatu yang sensitif. Memalukan sekali. Jadi dia tahu kalau aku sudah hamil. Apa dia akan menghinaku lagi? Hati Nada sangat ciut mendengar kalimat yang baru saja dikatakan Dewa.